Sebab Tuhanlah sumber segala kesukaan kami. Dan kami datang untuk mendengarkan-Mu. Sebab itulah yang benar dan harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, jadilah hatimu tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Sebab perkataan ini adalah iya dan benar dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami pendengar dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Haleluya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan dulu, katakan selamat banyak air hujan. Amin. Haleluya. Kan hidup ini apa ya? Kalau saya pikir hari ini, kalau istilah saya kan tadi pagi saya langsung cepat-cepat datang karena saya coba pesan Grab, nggak ada, motor bercaban. Tapi itu tidak menjadi suatu alasan dan tidak boleh menjadi alasan. Karena hari ini saya tidak punya alasan untuk tidak menerima dan mendengar Tuhan. Haleluya. Tadi pagi cukup lumayan banyak beribadah. Bahkan semua pelayan-pelayan sedang merbona tahun hari ini. Lalu timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa kalau bona tahun itu persiapanmu lebih daripada untuk datang beribadah? Kalau seandainya hari ini adalah pengambilan hadiah di tempat ini, dan hadiah itu sangat besar jumlahnya, apakah saudara akan ada halangan untuk tidak datang? Mampu gak hujan seperti ini menghalangi? Pertanyaan saya, mana lebih besar berkat satu mobil apa yang mahal sekarang ya? Yang pakai listrik itu? Iya, Tesla, yang hanya 2 orang, gak boleh orang lain. Kira-kira boleh nggak hujan gini menghalangi? Yakin? Sementara Tuhan itu lebih daripada itu. Itulah saya saksikan ketika 2006 atau 2007 saya sedang kecelakaan di desa, di kampung. Saya terluka-luka semuanya. Dan bahkan diperban dibawa ke rumah sakit. Tapi karena saya ingat tugas saya di sini waktu itu harus Paskah Jumat Agung. Jemaat waktu itu masih 7 orang, artinya tidak datang saya pun tidak terlalu rugi lah. Tapi komitmen dengan luka-luka dengan perban, saya datang naik LS dari Lagubuti ke sini untuk mengejar itu. Karena ada perjanjian saya dengan Tuhan, ada kovenannya. Kalau saya tepat, dia pun akan tepat. Kalau Tuhan rela mati demi saya pun harus rela luka-luka demi menepati janji itu. Haleluya. Ada amin? Itulah hari ini, makanya kata firman Tuhan, segala sesuatu akan ada. Ada waktu seperti ini, ada. Bahkan dengan konsekuensinya kita akan bisa berkhotbah hanya kursi saja nanti suatu saat. Sebab kalau tiba antikristus itu nanti, banyak orang meninggalkan gereja. Banyak orang tidak siap menghadapi tantangan itu, lalu mereka memilih hidup enak sementara, tapi selama-lamanya menjadi kesakitan. Ada glory, haleluya. Kita lihat hari ini tema firman Tuhan adalah berkata begini, saudaraku. Coba beri aku waktu. Amin. Katakan dulu, beri aku waktu. Waktu itu sangat penting. Sangat penting. Saya mau coba sampaikan begini. Saya tadi terbaca tentang ini hari Minggu lalu ya, saudara mau dipanggil bertobat atau dipanggil pulang? Ya,
Cuma dua kalau kita pulang bertobat atau pulang kembali. Haleluya. Ada 4 tokoh Alkitab yang berdosa dan bertobat. Ini tokoh. Sampai sekarang namanya disebut-sebut, dan nanti salah satu nama itu akan dilanjutkan dari khotbah ini. Yang pertama sekali ada namanya Saulus. Sampai Saulus itu berubah nama menjadi Paulus. Ada apa dengan Paulus? Saulus merupakan seorang yang jahat dan membenci Yesus. Kalau kita kadang suka juga nggak benci nggak, jadi suam-suam kuku. Saulus ini jelas dia benci Yesus. Sama ketika saya berdoa, saya benci mendengar namanya pendeta. Itulah judulnya, rencana membunuh pendeta bertobat karena benci. Gitu. Tapi sekarang telah terbalik, jadi cinta, bukan benci. Saulus itu ya. Yang tadinya Saulus mau membunuh orang-orang yang datang kepada Yesus, tapi di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sehingga dia buta. Maka kita ini pun harus dibutakan dulu. Kalau mata ini masih pengen lihat dunia, bagaimana kamu lihat surga itu? Haleluya. Disitulah Saulus buta. Dan lalu matanya dibuka lagi. Amin. Tapi matanya dibuka untuk memperlihatkan dan melihat apa yang baik dan benar. Itulah Saulus menjadi Paulus. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada namanya Sakeus. Semua orang tahu Sakeus dikenal sebagai pemungut cukai. Dia juga ada perjumpaan dengan Tuhan karena dia lihat, pengen tahu Yesus itu seperti siapa. Dan dia adalah orang yang tidak bisa melampaui orang lain karena pendek. Tetapi dia punya akal sehat. Dia berlari lebih cepat daripada orang lain agar mendahului untuk melihat. Nah, sementara jemaat masih santai-santai, tenang. Kan begitu kan? Lalu Sakeus dilihat Tuhan. Amin. Turun, nanti aku mampir di rumah. Kenapa Tuhan mampir ke rumah Sakeus? Karena Sakeus berusaha mampir di mata Tuhan. Haleluya. Lalu Sakeus bertobat. Amin. Ada amin? Sampai sekarang jadi cerita dia. Lalu yang ketiga Daud. Siapa Daud ini? Ada hubungannya dengan Uria. Saudara tahu Uria? Istri seorang prajurit yang cantik, dia suka. Lalu dikondisikan agar menjadi istrinya. Lalu dia bertobat. Ya, itu istrinya Uria ya. Masih. Tapi Daud langsung datang kepada Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan. Padahal Daud ini orang yang sudah dibenarkan. Bertobat. Udah 3 ya. Satu lagi siapa kira-kira? Yang saudara ingat? Ayub. Sepertinya kurang. Siapa lagi? Yang berjumpa dengan Tuhan dan teriak. Siapa di perut ikan? Yunus. Kita masuk nanti topik ini, beri aku sedikit waktu. Makanya tadi pagi saya sampaikan, kalau saya ingin punya sesuatu, saya katakan, Tuhan berikan aku waktu memiliki. Nah. Atau katakan aku beri waktu menikmati. Ada orang memiliki tapi nggak menikmati. Bukan berarti orang tidak memiliki tidak bisa. Tapi kalau bisa dua-duanya. Punya dan nikmat. Haleluya.
Nah, kita lihat Yunus ini. Yunus ini adalah orang yang tulus sebenarnya. Tapi ketika disuruh ke suatu tempat, dia tidak mau. Nah, ini. Ya Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Tapi begitu besok ibadah ya, aduh Tuhan, tolong ada alasan B, C, D, udah selesai sudah. Alasan itu nggak masuk nominasi Tuhan. Tuhan cinta orang yang tidak punya alasan. Katakan kiri kanan. Tuhan cinta pada orang yang tak punya alasan. Pokoknya tidak alasan tidak jumpa Tuhan. Amin. Oke, kita sadari Jakarta kota ini bisa-bisa kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi yang saya maksud bukan ibadah ini saja, tetapi dimanapun kamu berada, tetaplah anak Tuhan. Bisa kamu nggak beribadah di sini, tapi bisa beribadah di hatimu atau di mana? Yang menjadi masalah, kamu bisa datang beribadah, tapi kamu tidak datang. Ini alasan tidak masuk logika. Sebagai guru di sekolah, mungkin sebagai wali kelas, pasti terima anak sekolah izin dengan alasan yang pasti. Betul nggak cikgu? Saudara tahu cikgu? Guru. Cikgu. Dan guru kita adalah Yesus. Makanya kalau mau pintar ya ikut dia. Kita masuk dari cerita Yunus. Kita baca firman Tuhan Yunus pasal 3. Ayat 1 sampai selesai. Kayaknya ini 120 ayat. Haleluya. Tapi kalau kita bisa memahami, tidak perlu 1 jam. Kenyang itu gak perlu 4 jam makan. 1 menit pun bisa kenyang makan. Asal mampu 3 kali kok. Tapi kalau makannya satu-satu, biarpun itu setengah piring, 2 hari gak selesai itu. Makan 1, diam dulu. Ya kan? Kita baca bersama-sama. Judulnya di situ adalah Pertobatan Niniwe. Apa itu Niniwe? Marga apa ini? Oh, ini nama kota. Coba nanti kita nyanyi ya. 1 kota tanpa malam. Sudah ya? Kalau sekarang masih ada malamnya, ada siang. Suatu saat nanti saudara akan tiba dengan saya di kota yang tidak ada lagi siang dan malam. Ya terang benderang terus. Nah itulah saya sampaikan kemarin tadi pagi. Kalau nanti besok saya mati dan kamu mati, lalu kamu senanglah kalau semua orang datang numpuk sampai nggak bisa parkir. Lalu kamu berkata euforia luar biasa ya. Ini tanda-tanda orang baik ini semua datang gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau kamu mati yang antar 1000, kalau nggak ada yang jemput, ayo. Contohlah salah satu anak dari sini menikah besok. Satu gereja kita antar dia. Dengan musik, dengan trompet, rororot gitu kan. Tetapi mempelai tidak ada yang menyambut. Bagaimana? Sia-sia semua. Demikianlah kalau kita besok sudah berakhir dari dunia ini, ada yang menyambut kita di rumahnya. Amin. Ada haleluya. Benar kok Pak dari pimpinan kita kemarin. Kalau hidup ini tidak ada lagi lanjutannya, begitu mati semua selesai. Udah sekarang kita ngerampok semua, begitu mati selesai kok. Ayo kita semua melakukan kejahatan, habis mati udah selesai kok jadi tanah. Ternyata tidak, di balik kematian ada kehidupan berikutnya yang menuju kehidupan selamanya atau binasa selamanya. Kita pun sekarang. Untuk itu nggak boleh kita main-main dalam hidup ini. Mati itu hanya proses, ya, dari hidup di dunia, hidup ke tempat yang satu, yang lain. Ini.
Maka hari ini saya sampaikan kenapa ada pertobatan. Di manakah tinggalnya orang-orang bertobat? Kan kira-kira begitu. Saya yakin di rumahmu pun kalau baju-baju bagus gak sembarangan lemarinya itu. Pasti posisi yang terbagus bajumu itu ada di posisi yang terindah. Yakin gak? Yakin. Dan kalau duitmu paling baru itu pasti di dompet yang kurang bagus itu di pinggir-pinggirnya. Yang cepat-cepat dibelanjakan. Yang bagus-bagus agak ditahan. Kan begitu kira-kira ya. Yang 1000-an kantong, yang 100.000-an lipat bagus-bagus. Jangan sampai lecek dulu. Padahal uang 100.000 baru sama yang jelek apa bedanya? Harganya tetap 100.000. Orang cantik, orang jelek, orang cantik di mata Tuhan tetap nilainya 100. Kamu aja yang bisa menilai dia 80-70. Kita sering loh kasih nilai sama orang. Sementara Tuhan yang menilai seperti itu. Saudara senang gak dibilang orang jelek? Hah? Kalau dibilang kurang cantik? Wajar lah kalau dibilang cantik juga kegeeran nanti. Ya kan? Ya kira-kira 8,5 lah ya kan? UKM ya? 8,5. Masuk. Pokoknya masuk lah itu ya kan? Haleluya. Kalau 10 ya kudus susah kayaknya ya. Susah. Tapi ada. Allah Tuhan yang menguduskan. Haleluya. Kita baca ayat pertama. Bertobat, bilang kiri kanan. Gak usah. Oh gitu. Jangan. Karena kalau kencang bertobat, selamat dia. Kalau pelan bertobat, oh bisa gak selamat itu. Katakan dulu, saya orang yang senang diingatkan dosa. 2, 3 ya. Tapi ingat ya, bukan orangnya, Tuhan yang mengingat. Jangan kau ngomong, kau kemarin salah. Kau juga sama ya. Aku cuma makan 5, kau 6. Coba, hati-hati. Oke ya. Coba, kita lihat ayat 1, 2, 3 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Ayat 2 bersama-sama, 2, 3 ya. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe, orang yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Iya, memang Yunus disuruh kepada kota, tetapi kamu dan saya disuruh kepada satu orang. Sebenarnya kau sering ingin menyampaikan kepada orang itu bahwa dia di jalan yang salah, tapi kamu tidak menyampaikannya. Maka orang itu terus di jalan yang salah. Saya ulangi, kalau kamu sudah salah arah, putar balik. Namanya sudah salah jalan. Tolong, putar balik aja. Itu namanya bertobat. Berputar 100%. Haleluya. Lalu kita baca ayat 3-nya. 2, 3 ya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ngomong-ngomong sudah pernah jalan 3 hari gak lurus? Sejauh mana itu? Kalau saya ibaratkan zaman orang dulu kan tinggi-tinggi ya, langkahnya itu gini loh. Ya seperti orang sekarang jalan ngesok. Gak tahu berapa lama itu nyampe kalau zaman orang sekarang. Haleluya. 3 hari perjalanan. Sementara saya dulu tahun 86 datang dari Sumatera ke sini, 7 hari 6 malam di perjalanan naik bus baru nyampe. Berangkat hari Senin sore nyampe minggu pagi jam 2. Berapa malam itu? Yang kaki kecil sampai kaki gemuk. Sampai di bangku. Itu saking pengennya Jakarta gitu loh. Siap bayar harga tiket. Malah tahu dulu dari kampung gak tahu bahasa Indonesia. Sampai di sini bingung. Tapi karena semangat yang tinggi mempelajari bahasa asing tidak sulit. Harusnya kita pun tidak sulit mempelajari bahasa Tuhan. Ada haleluya. Amin. 3 hari ya. Ini masih enak loh 3 hari. Orang Israel itu ke tanah Kanaan 40 hari. Hah?
Harusnya 40 hari jadi 40 hari. Harusnya 40 hari itu. Jadi 40 tahun. harusnya kita itu 4 hari diberkati Tuhan jadi 40 hari, makin banyak makin 4 tahun, makin lama 40 tahun jadinya. Semakin cepat bertobat, cepat diberkati. Katakan kiri kanan. Percepatan bilang, cepat. Amin. Percepatan aja. Tolong di sini yang udah bertobat jangan ngomong yang tidak bertobat ya. Itu sama saja tidak bertobat. Ya toh? Saya ulangi, tolong orang baik jangan ngomongin orang yang tidak baik. Sama saja kau tidak baik. Repot urusan. Kita baca ayat 4 bersama-sama. 2, 3 Y. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan dikembalikan. Tadi kan kota ini artinya semua penduduknya harus bertobat. Kenapa 40 hari lagi Tuhan akan meniadakan kota ini? Berarti bersama orang-orangnya, bersama isinya. Kenapa? Iya dia, sebelum ayat ini Yunus di perut ikan. Tadinya pun Yunus lari. Dia lari kemana? Tarsis. Itulah ceritanya dari kapal dibuang sampai masuk di perut ikan. Dari sana dia diselamatkan Tuhan. Amin. Barulah dia mau pergi ke kota itu. Nah ini ceritanya. Ya nanti bisa baca pasal 1-nya, 2-nya itu menceritakan. Gak tiba-tiba ujuk-ujuk Yunus. Oke, enggak. Awalnya takut dia dan enggak berani. Tapi begitu dia mengalami masalah, akhirnya bilang Tuhan, aku bersamamu. Haleluya. Kita pun kadang awalnya kita takut menginjil, takut ngomong yang benar. Tapi karena kita jadi kena hukum gara-gara itu, maka kita berani ngomong. Karena apa? Kalau kamu nggak ngomong, kamu kena hukum. Haleluya. Haleluya. Lalu dikatakan ayat 5 bersama-sama. 2, 3, ya. Orang ini percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Akhirnya orang itu semuanya, seluruh penduduk itu mau mendengar. Amin. Kenapa mereka mendengar? Karena Yunus sudah datang memberitakan dan mereka mendengar. Makanya kalau ada berita kepadamu dari Tuhan, dengar sebelum hukuman terjadi. Makanya telinga untuk mendengar. Amin. Katakan dulu kiri kanan, telinga untuk mendengar bilang. Bukan kepo bilang. Mendengar, bukan nguping gitu. Mendengar aja. Mata untuk beli. Lihat kalau ada yang kurang pas, ngomong kurang pas. Kalaupun resikonya berat, langsung dibilang, urus saja hidupmu, jangan urusin saya. Ya itu resiko. Hanya orang yang siap diomongin gitu yang berani ngomong. Lalu kita lihat ayat 6 bersama-sama. 2, 3 ya. Setelah sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditambahkan jubahnya, disembungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di abu. Sampai pula ini kepada orang pembesar, lalu dia turun dari singgasananya. Makanya kalau kamu pun ingin ketemu Tuhan, turun dari singgasanamu. Lepaskan jabatanmu, lepaskan kekayaanmu, lepaskan kemiskinanmu, hadap Tuhanmu. Karena kau menghadap Tuhan ada pakaian khusus. Tidak boleh pakai jabatan, pakai baju jabatan, tidak boleh pakai baju kekayaan, tidak boleh pakai baju kemiskinan. Menghadap Tuhan. Makanya menghadap Tuhan itu yang dibawa itu apa? Hati. Bawalah puji-pujian kepada Tuhan. Ternyata kita di gereja pun masih ingin mendapat pujian. Ini. Hati-hati. Kalau kita datang ke pesta, pasti dapat jabar itu. Apa itu jabar ya? Misalnya. Tanda ya. Nah sekarang kamu datang kepada Tuhan, apa yang kau bawa?
Sudah jelas bagiannya Tuhan, bawa kepada Tuhan. Nanti kamu pulang dari sini, bawa apa yang menjadi bagianmu. Kan itu aja. Karena ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Ada amin? Ada ya? Ini jelas sekali. Lalu dikatakan, setelah sampai kabar itu kepada raja, kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk. Ia diapu. Kenapa? Karena tidak lama lagi mereka akan menjadi debu dan menjadi tanah. Dia turun dari singgasana. Buat apa lagi singgasana 340 hari lagi? Akan habis semuanya. Kita lihat ayat 7 bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Lalu raja dan para besarnya orang mengagungkan dan mengatakan ini demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumat, membuat suatu pengumuman maklumat. Di kota itu tidak ada yang boleh makan minum, termasuk kambing domba. Semua harus berselubung. Haleluya. Kenapa? Karena kota ini mau ditunggang balikan. Akan tidak ada kehidupan lagi di sana. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi. Ayat 9, 2, 2, 3 ya. Ayat 8, 2, 3 ya. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras. Coba kita bersuara keras dulu. Haleluya. Haleluya. Lebih keras. Haleluya. Anda nggak sabar lagi menunggu jauh kencang. Haleluya ya. Haleluya. Bisa lebih kencang lagi? Bisa. Sampai tidak kamu terbangun. Saking dia kesalnya. Haleluya juga bang dari sini katanya. Haleluya. Haleluya. Itu ambulans gak pernah terganggu hidup gara-gara itu. Kenapa dia teriak-teriak? Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Itu kira-kira artinya darurat, darurat, darurat. Wih. Minggir semua kita. Ini sama. Saya kasih ilustrasi kemarin anak-anak remaja ini. Kalau Sabtu yang lalu mereka itu kebenarannya bisa dibayar dengan uang. Saya tanya mereka, di mana kok tadi tertulis? Ya saya sekian. Yakin? Yakin. Oke, kita taruhan. Kalau kamu benar, saya kasih 40.000. Ya 20.000. Ya. Tapi kalau kamu salah, bayar 3.560. Salah kayaknya Bu. Coba. Lalu saya ulang lagi, saya tes. Ayat yang lain. Mereka yakin ayat itu tadi. Satu orang bilang, ayat sekian Bu. Oke, taruhan lagi. Awalnya dia ragu. Temannya bilang, ayo sama-sama. Udah yakin kan? Begitu mereka, ayo bukan, aku yang mundur. Udah pasti kalah. Setan pun sama, kalau bisa mengganggu, diganggu. Ada amin? Amin. Lalu mereka mengenal, ternyata selama ini mereka benar menjadi salah karena dipengaruhi orang. Lalu kemarin sore, saya bilang kamu harus rela satu melawan 50 atau bahkan 100. Contohnya siapa? Nabi Elia, seorang diri Nabi Tuhan menghadapi 450 Nabi Baal. Tahu Baal? Pokoknya bukan Tuhan, tapi Baal. Elia, seorang diri berkata, mari kita bertarung. Tuhanmu yang hidup atau Tuhanku yang hidup. Kita bertarung, kamu panggil Tuhanmu datang atau Tuhanku datang. Siapa lembu? Taruh perapian.
taruh lembu di atas. Elia berkata, kamu duluan karena kamu 450 orang, panggillah Tuhanmu biar dimakan itu lembu. Dan gak boleh pakai api. Mereka meminta Tuhan datang memakan sendiri. Sampai pagi sampai siang, mereka sudah joget-joget, sudah nari-nari, sudah dicoret-coret mukanya semua, disobek-sobek. Tapi tidak ada Tuhan yang datang untuk memakan persembahan itu. Langsung Elia berkata, lebih keras lagi sobat, siapa tahu Tuhanmu lagi tidur atau lagi jalan-jalan. Nanti baca itu. Coba. Hanya mereka menyerah. Sekarang bagian Elia dikatakan, mari. Lalu orang bilang, coba ambil air, penuhi air semuanya. Dibasahin semua sama kekeh. Diulangi sampai 2 kali, sampai 3 kali. Ketiga kali dia berdoa, Tuhan hadirlah, sebab Engkau Tuhan yang maha hadir. Langsung datang api, dibakar semua. Disitulah Nabi Baal 450 orang disembelih satu-satu. Bertarung. Kalau tadi tidak menang, habislah siapa? Elia. Makanya hidup ini pertarungan sebenarnya. Beribadah pun pertarungan. Saya yakin semua orang bilang lebih enak beribadah hari ini, apalagi hujan begini. Kebayang nggak ada singkong goreng, ada kopi, nonton TV sambil telepon-teleponan? Wih, enak sekali nih. Apalagi sambil suami lagi main game, dibikin nasi gorengnya. Ditanya lagi campur B2 atau B3? Pas jam 11 digoreng lagi ikan asin kan, ada sambal. Dipanggil pendeta pun nggak puji lagi HP-nya ini. Pak pendeta nantilah, terganggu nanti soalnya lagi enak makan ini kan. Padahal kalau diangkat HP-nya segera datang ambil bagian kira-kira gitu. 1 jam 2 jam kemudian, ada apa Pak pendeta? Oh tidak ada apa-apa lagi karena sudah habis. Haleluya. Haleluya. Jangan susah-susah angkat telepon Tuhan, amin. Yeremia berapa tuh? Yeremia 33 ayat. Berserulah kepada Tuhan dan kamu akan dijawab, amin. Telepon dong. Dulu tuh keren itu ya. Nomor Tuhan Yesus nomor 3333, triple 3. Nah, nomor bagus. Betul ya, Yeremia 33 ayat 3 ya. Yeremia 33 atau 33. Ya, yang pokoknya yang mana pun itu pokoknya 333 lah. Kira-kira gitu ya. Nah. Atau coba-coba tampilkan deh Yeremia 33:3. Setahu saya 33:3 sih. Nah, kita bertarung yuk. Ada yang berani? Oke, kita baca. Kalau tadi ibu mau udah kalah saya ya. Kita sama-sama 2, 2, 3 ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Sebentar, minta tolong taruh dulu tangan di kepala mungkin. Coba. Semua tanpa kecuali ya. Oke. Saya belajar tentang sejarah ataupun tentang apa namanya, nggak tahu lah. Kalau dilihat bumi ini dari planet paling dekat, dari apa? Planet apa dekat? Mars. Ternyata dunia ini satu titik. Oke, satu titik ya. Lalu kira-kira kalau dunia ini cuma satu titik, kamu di mana nih sekarang? Di mana? Lalu bagaimana otakmu yang segede bapau ini memahami semuanya itu? Udah lepas, nanti jadi bakpao nanti. Makanya jangan paksa untuk memahami, nanti kamu salah paham. Contoh soal mati, sering kau ngomong, kalau saya mati nanti gimana ya? Capek, gara-gara itu gak bisa tidur kamu. Gimana ya rasanya nanti kalau di bawah tanah itu? Ya, masih tanya rasa, masih di peti mati pun kau di apa namanya itu? Di apa?
Diformalin, diputus-putus, kurangmu nggak tahu lagi kok. Kenapa itu? Kenapa orang mati gitu? Hah? Tadi soal menyambut, ketika kamu sudah di ujung hidupmu, kau melihat malaikat-malaikat sudah beribu-ribu menyambut kehadiranmu di sana, sampai kamu lupa manggurumu, lupa pendetamu, lupa istrimu, lupa anakmu, lupa semuanya. Kenapa? Matamu sedang memandang ke sana, dan ribuan malaikat sedang menyambutmu. Kalah nggak kita? Makanya tidak ada yang tahu kapan berdiri. Ada amin? Kalau mau ke sana tenang. Pasti sana semua. Nggak ada yang tinggal di bumi ini besok. Nggak ada yang jadi baju kita, nggak ada. Ya, kalau dagingnya ya kembali dari tanah kembali. Kalau besok masih ada bumi. Kalau memang orang udah dipindahkan dari bumi, buat apa lagi bumi ini? Logikanya ya. Nah, berserulah kayak tadi. Akhirnya raja itu dan umat itu berseru kepada Tuhan keras. Ampuni kami. Kita kembali ke ayat 9 bersama-sama. Yunus lagi ya. Ya 9. Hari ini judulnya adalah beriak waktu. Haleluya. Jadi gini, ibu-ibu lihat sini dulu ya. Termasuk juga istri saya. Boleh dong kalian minta waktu kepada suami bilang gini, Pak, beriak waktu, aku mau marah dulu bentar. Boleh lah. Kalian pun sama, nanti akan minta waktu. Mak, beri aku sebentar waktu, aku mau marah nih. Ini kita nggak pernah memberi waktu, sementara Tuhan diberi kepada kita waktu. Aduh. Halo pendek. Halo. Ini Selalu Tuhan bilang biarkan anak, karena mereka polos, ucapan nggak peduli katamu di situ. Biar mereka bilang, mana ngerti itu? Dia hanya senang kalau di hatinya di karakter. Haleluya. Makanya kayak anak-anak kalian, jaga ibu-ibu semua. Selalu menjaga perasaan orang, tapi perasaannya nggak dijaga. Loh ini kan kita kan nggak elok loh. Perasaan orang nggak kau jaga, perasaan orang kau jaga, perasaanmu nggak kau jaga. Udah lapar nih, karena banyak orang datang nggak enak, nggak enak. Begitu sudah mulai kenapa tidak lapar? Kenapa nggak makan tidak? Makan tak juga makan sendiri situ. Udah ngaku aja, haleluya, haleluya. Kamu juga diam-diam kalau nggak selamat buat apa? Lebih baik teriak seperti tadi selamat. Kita baca ayat 9:2. Kenapa mereka teriak keras bilangnya? Amin. Toko kiri kanan. Saat ini. Kenapa berteriak bilang? Ya. Biar Tuhan itu dengar betul. Amin. Karena kamu butuh banget. So, kalau orang udah teriak itu namanya butuh banget gitu. Contoh, istri saya bilang, "Shalom." Ya, Mak. "Shalom." Ya, Mak. Kan dia kencang dong kan? "Shalom." Apa, Mak? Kalau mamanya, "Shalom, tolong." Wah, pasti lari. Nggak ada lagi ada apa, Mak. Makanya hari ini pun, bangsa ini tidak lagi waktunya berteriak pelan-pelan. Amin. Tidak menjaga perasaan siapa-siapa lagi, kecuali membangun perasaan Tuhan. Amin. Makanya teriaknya teratur ya. Teriaknya teratur. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Siapa tahu mungkin Allah akan berpaling dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Tuhan, kasih kami waktu lagi. Amin. 3 naik itu. Nah, itu waktu saya dinaik. Ya udah salah itu. Kita sambung lagi cinta yang putus ini. Gak yakin orang. Gak bakal diterima. Kenapa? Dia pun gak yakin sama dirinya. Tapi kalau Tuhan yakin, amin. Ada haleluya. Kalaupun hari ini kau lupa cintamu kepada Tuhan, begitu kau bilang, "Tuhan, ampuni aku." Oh yes, kalau aku tetap cinta kamu yang pergi. Setiap harinya kau kupanggil, tapi kamu pura-pura tidak mendengar. Kan gitu kan?
Saya sampaikan tadi pagi, kalau saya melihat itu ketika di mana ya, apa namanya, ada sebuah gereja muda apa. Jadi ceritanya itu kan Yesus melihat dari gunung itu ke kota Yerusalem itu. Dia menangisi kota itu. Kenapa? Di mulut mereka Tuhan, Tuhan, tapi kelakuannya nggak sama. Macam mana kalau hidupmu sendiri seperti itu? Dia bilang kau orang hebat, wah baik banget sama saya, tapi tiba-tiba di belakang, gak ada apa-apanya itu. Tuhan pun sering kita buat seperti itu. Situlah ditangisi jiwa-jiwa itu. Kemana besok semua? Coba tanya kiri kanan. Selanjutnya kemana kita? Kemana? Sedangkan pesawat udah tiket di tangan masih delay. Ya, oke. Agar kamu mengerti kemana, coba buka dulu Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Sudah ada men? Semoga pulang dari sini semua jadi Paulus ini kan. Jadi siapa lagi tadi? Jadi Yunus, jadi siapa lagi tadi? Zakheus seperti siapa? Sudah. Jadi yang dulu, jadi kesukaan Tuhan, amin. Kesukaan Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara lucu loh. Ketika di rumah itu ada anak kesukaan ibumu, kau cemburu. Kenapa? Kenapa dia kesukaan mamanya? Karena dia bikin mamanya suka. Kalau orang Medan bilang kasihan. Saya jujur aja kemarin anak saya itu ya. Ketika ada kemarin belajar seharian di sini, tiba-tiba gurunya bawa oleh-oleh. Sarapan pagi. Saya bilang udah habiskan. Dibagi sama yang saya istri saya bilang gini, buat mamaku satu-satu ya, satu pasak. Yang di sampingnya nggak dipikirin. Mamanya yang dia anak kesayangan. Kenapa mama anak kesayangan itu? Berarti artinya mamamu itu dulu dia mendapat lebih dari dia, lebih senang atau lebih menderita kadang-kadang. Haleluya, kan anak cuma dua kan, memberi senang atau menderita. Udah sayang banget sama anak, tapi kelakuannya terus disuapin ya kan. Tapi suatu saat itu tadi pagi saya bilang, ini lihat ibu-ibu sini sama bapak ya. Ini tadi pagi saya mau nangis saya. Memang sekarang bagianmu nyuapin mereka, masih jajan. Ya. Tadi anakmu datang langsung jajan. Jajan. Tapi ingat, nggak lama lagi kamu nanti anakmu bilang, Pak, ini jajan. Siapa tahu lewat nanti apa namanya? Cendol. Ya kan? Hari ini kau mandiin anakmu baik-baik, kau handuki dia. Suatu saat kau besok tua, kau akan dihanduki sama dia. Tapi ada ibu-ibu sekarang ini lagi musim hujan. Gara-gara main air 5 kali ganti baju, marah-marah. Hati-hati besok bisa udah tua kita 10 kali sehari ganti baju. Apa yang dimakan tumpah, apa yang diminum tumpah. Bahkan bisa 10 kali sehari dimandiin karena tidak tahu lagi cara membuang apa yang kotor. Ya tanam saham sekarang, amin. Ada men? Aku baru sadar ketika aku hidup. Kirimlah dulu. Dulu Pak mana jajan? Sama rupanya bahasanya. Rupanya hidup ini apa yang kau tabur kamu akan tuai. Semoga di sini tidak ada anak membalaskan bapaknya ya. Semoga tidak ada. Besok udah tua kita langsung ngomong, Bapak ingat kan dulu waktu saya kecil, dia main. Sedih banget.
Semoga nanti dapat menantu helatnya yang burju ya. Dapat parumain yang burju. Saking burjunya sama mertua, lupa sama orang tuanya. Ada gitu. Coba kita ini anak yang peduli kiri kanan. Jangan pilih kasih. Adil, amin. Coba aku tanya satu orang, kalau kamu baik sama yang baik apa kamu? Terus kenapa yang sama tetangga yang tidak baik kamu nggak baik? Berikan aku. Langsung jawabannya, kita ini kan masih manusia biasa, Pak, belum seperti pendeta katanya kan gitu. Aduh. Kita juga manusia, Pak. Iya. Tapi manusianya udah beda, udah berjubah, beda. Haleluya. Coba ambil nikmat itu ya. Kalau tahu juga besok kamu akan disuapi jajanan. Udahlah, rajin-rajinlah kasih jajanan anak-anak ya. Diminta 10 kasih 20 mai. Anak-anak senang nggak minta 10 kasih 20? Tuhan juga senang. Diminta datang jam 7 datang jam 5. Senang dia. Jangan hanya mintanya tahu, memberi tidak tahu. Kalau mau dapat jajan lebih dari mama, disuruh cuci piring, sapu halaman sekalian. Coba gajinya. Mama bilang, ambil dulu cuci tangan mama, kasih sekali lap tangannya, amin. Suapin. Enak banget punya anak kayak gitu ya. Kita lah anak-anak itu ya, yang suapin mamanya, suapin bapaknya, asal gajian nggak lupa orang tua ya kan. Kita lah itu lah. Katakan dulu amin. Ada amin. Ayo jangan lupa mama. Kenapa kita ingat hukum Taurat lalu? Hormatilah ayah dan supaya lanjut usia dan nggak ditulis di situ kalau orang tua yang baik, orang tua yang nakal, nggak ada lanjutannya di situ, titik gitu loh ya. Jangan. Pasti hidup besok beda. Perhatikanlah hidup orang yang taat sama orang tua pasti beda. Perhatikan aja. Ada 2 anak. Dia bilang, Pak yang bungsu, bagilah harta itulah. Mana bagian abang, mana adik? Sudah dibagi, dijual semua. Pergi, kemana kita pergi, kemana kau sayang kan gitu kan. Joget-joget tiap malam ya kan, bikin TikTok ya kan. Waktu itu bukan TikTok namanya, udah ada kayak itu dulu. Sekarang aja namanya TikTok ya kan. Nah, habislah dunia. Tetap dia ingat bapaknya. Dia pulang agar digaji bapaknya. Tapi begitu bapaknya melihat, kangen banget rupanya bapaknya. Rupanya tidak ada bapak yang tidak kangen sama anaknya, apapun kelakuannya. Begitu anaknya pulang, disambut dia, suruh kasih baju yang baru. Terjadi cemburu besar. Yang baik tadi, sekian lama aku jadi anakmu, baik-baiknya aku tidak pernah bikin masalah, nggak pernah bikin pesta untuk aku, tapi dia bapak bikin pesta. Bapaknya langsung bilang, kalau kau sudah selamat, ini baru selamat. Ada men? Wah, pesta mereka. Sebelum saya tadi baca firman, saya agak lihat video sedikit Facebook. Ada 2 anak kecil. 1 baru lahir, 1 sudah agak besar. Akhirnya yang baru lahir tidur sama mamanya. Yang 1 tidur udah beda. Malam-malam dia berdiri. Ditariknya adiknya itu dari depan mamanya. Dia lakukan apa? Dia tetap butuh rangkulan ibunya. Tapi kadang-kadang kita ada berkat baru, lupa yang satu. Itu namanya Teresia dan Nadia. Teresia. Ya. Jangan sampai besok itu terjadi. Karena anak itu juga nggak mau kehilangan pelukan mamanya.
Jangan sampai gara-gara berkat baru dia kehilangan berkat. Peluk kiri kanan. Amin. Ada amin? Kadang itu nggak logika kita. Aku aja baru tadi lihat itu kok terinspirasi iya ya. Kamu jangan tidur, gantikan bu adik. Padahal dia masih pengen dipeluk mamanya kalau tidur, ya kan? Tolong ibu ya, jangan lupa itu. Gara-gara anak nggak tidur, kamu tadi sih jajan apa? Jajan apa? Oh bisa tidur. Padahal enggak, dia pengen dipeluk mamanya baru tidur. Nah, makanya aku bilang lagu di pangkuan Bapak aku rasa bahagia. Saya harap itu nanti menjadi bagian kita. Untuk segala sesuatu ada waktunya, men. Amin. Udah tanya tadi, habis dari sini kemana? Udah? Oke, aku tanya cekku ya. Cekku, habis dari sini kemana? Dari dunia ini maksudku. Jangan sampai ke dunia lain ya. Haleluya. Ayat 2. Klik bersama-sama. Ayo kencang 2, 3 ya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. ada mau dicabut. Nah ingat Ayub. Ayub, apapun yang dicabut pasti mati. Betul? Dulu Ayub berkata, istri teman-temannya, yang enak-enak aja matamu lihat, nggak enak tidak mau. Kan kasar ya. Tapi Tuhan perlihatkan. Hanya Ayub mencabut perkataannya itu, seketika itu sembuhlah dia, teman-temannya pun bebas. Haleluya. Kan perkataanmu juga ada kayak gitu sama orang. Kalau aku tahu dia kayak gini dari dulu, ngapain aku sama kau kawin? Cabut itu, cabut, biar mati itu kuasanya. Cabut perkataanmu. Kalau aku tahu ya kau kayak gini Badel, biar aja mati kalau aku lahir. Cabut itu, cabut. Itu kata-kata kutuk semua. Kita cabut ya. Ada waktu menanam kata-kata itu, ada mencabut. Bapak itu telah mencabut pernyataannya yang menyalahkan si B. Maka hari ini ampuni dia. Kan gitu kan? Cabut. Tarik kata-katamu. Haleluya. Ada haleluya. Lalu ayat 3. 2, 3 ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada men? Kalau yang 8? Mana baru 3 ini? Ayo coba-coba ini perlu dibahas ini. 2, 3 ya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Enggak mungkin kamu gak benci, gak marah. Memang ada waktunya kau marah. Ada. Yang menjadi persoalannya nanti dikatakan, di mana tertulis itu? Sebelum terbit matahari, terbenam, amarahmu sudah padam. Di mana tertulis? Ada yang ingat? Kita tahu? Efesus pasal 4 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Kalau ada tadi waktu marah, ada waktu benci ya. Ada ya? Ada ya tadi ya? Berarti artinya tidak mungkin tidak benci, tidak marah. Bisa terjadi. Tapi ini jawabannya. Sampai kapan? Haleluya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Apabila kamu menjadi marah, Janganlah berbuat dosa, janganlah terbenam sebelum padam amarahmu. sebelum matahari tenggelam, selesaikan masalah. Makanya setiap sore itu bukan tetangga kita yang harus berdoa. Harusnya saya dan istri bilang gini,
Tuhan Yesus, necek gua harus berdoa. Tuhan, siapa tahu tadi anakku sama istriku melakukan dosa yang tidak sengaja, ampuni dia. Kan gitu kan? Datang lagi istri, Tuhan, siapa tahu suamiku sama anak-anakku melakukan kejahatan sengaja tidak sengaja. Kan gitu kan? Anak-anak juga berdoa, Tuhan, siapa tahu mama bapak juga melakukan kesalahan, ampuni ya. Terjadilah kumpulan orang-orang yang berdoa. Amin. Ada amin? Sebenarnya itu budaya kita setiap sore duduk berdoa, didoakan dalam satu. Ayub kan selalu bikin pesta sore kan, kenapa? Mendoakan anak-anaknya, dia bilang, Tuhan, siapa tahu anak-anak cucuku ini tadi bikin dosa, ampuni dia. Itu sebelum matahari. Bisa ya? Ya, boleh kita ingat ya. Ingat ya, sebelum jam 6 langsung duduk berdoa. Tuhan, siapa tahu hari ini saya. Memang nggak merasa bikin salah, tapi kita nggak tahu orang merasa kesal kepada kita nggak tahu. Kan sering gitu kan, orang salah paham, salah mengerti gitu loh. Ya, tolong jaga hati-hati gitu kan. Nah, doa aja dulu, Tuhan siapa tahu gitu ya. Nah, itu yang harus kita buat. Jangan matahari terbenam sebelum. Lalu ayat 27-nya, kalau tidak apa maksudnya? Kalau tidak melakukannya apa? 2, 3 ya. Dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu beri kesempatan kepada iblis. Dia bilang, hantam bro. Panas, kamu lebih hebat dari dia kok. Timbul perkataan, tunggu ada tanggal mainnya, lihat besok. Kalau bukan kau yang mampus, gue yang mampus. Kan gitu kan. Itu terjadi. Itu gara-gara setan tadi. Jadi harus tegas kita, men. Ada men? Jaga hati. Haleluya. Lalu kita lihat ayat terakhir. Ayat 10 dari Yunus pasal 3. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa berpuasa dan mereka berseru kencang-kencang? Ayat 10-nya Yunus pasal 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama dengan pelan tapi lembut. 2, 3 ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena kata yang telah dirancangkan kepada mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan berbalik hatinya, amin. Karena mereka bertobat. Haleluya. Kita pun mungkin ya, lakukanlah hal ini dan bertobatlah kepada Tuhan. Ini bulan apa nih? Oh iya, benar bulannya Maret. Tapi dalam persiapan menghadapi Paskah. Amin. Jumat Agung nggak lama lagi, berapa hari lagi? Mulai hari ini, salibkan dirimu. Amin. Matikan dirimu. Jangan lagi seperti raja tadi datang kepada Tuhan, lepaskan semua atributmu, apapun jabatanmu, pangkatmu, panggilanmu, lepaskan itu baru kau bisa menghadap. Kenapa orang susah menghadap Tuhan? Karena dia membawa atributnya. Oh, di gereja kita harus begini cara berdoa. Gak boleh ini, gak boleh ini. Gara-gara menjaga itu hati jadi gusar. Tapi datanglah kepada Tuhan, apa yang salah katakan salah. Terakhir Matius 5:37 kita finish. Saudara respon dengan firman Tuhan hari ini? Berikan aku sedikit waktu, amin. Haleluya. Sesungguhnya aku gini loh. Pada aku umur 28 sampai umur 35 itu bintang-bintangnya pekerjaan saya di mana-mana itu ditawarkan. Itu bintangnya. Tapi saya salah guna waktu itu semua. Itu harus saya orang hebat waktu itu. Saya harus orang kaya waktu itu. Tapi salah guna. Maka hari ini ku minta Tuhan berikan lagi waktu itu kepada aku. Mungkin gak harta lagi, bukan mas perak dulu aku kejar, tapi jiwa-jiwa yang ku minta sekarang. Jiwa-jiwa yang ku minta sekarang. Bukan harta mas. Itu bagian yang muda-muda sekarang. Tolong yang muda-muda kerja keras ya. Udah dapat 1 juta, cari 2 juta. Dapat dulu, dapat cari 4. Sampai terus. Haleluya. Terus orang bilang kayak adik-adik ini ngomong, gimana caranya Pak? Biarpun kami kerja 1 hari tapi segitu gaji kami. Ada cara Tuhan menambahkan berkat.
Haleluya. Haleluya. Jangan gampang putus asa ya. Dari sini kita ada cerita tentang pendeta mau ke Jakarta tapi kecewa. Jakarta itu kan 20-30 tahun lalu kan wow gitu ya. Semua pengen ke Jakarta. Lalu ada seorang pendeta pengen ikut seminar di Jakarta. Ingin tapi nggak ada uang. Namanya juga pendeta di kamu. Sapi nggak punya, lembu nggak punya, kambing nggak punya, cuma satu ayam jago. Kira-kira bisa sampai ke Jakarta nggak dengan satu ayam jago? Hah? Caranya? Berapa ayam jago harganya? Saya jago-jagonya ayam. Kalau ayam jadinya berapa? Gak ada yang tahu. Ada yang 5, ada yang 6. Saya tahu saya jari-jari ayam nggak sama dengan jari-jari. Karena ayam nggak mencengkram, hanya mengais. Jadi, ya jadi 4 lah itu. 4 ya. Coba kalau itu jarum jangan dihitung, itu berantem itu. Jangan dihitung. Ya kan? Berapa lah harganya? Tapi ketika dia tarik tangannya gini, berbantalkan gini, udahlah, nggak mungkin lah ayam 1 ekor ke Jakarta. Sambil dia tidur, lihatlah ular kobra itu, bukan ular sawah itu. Sanca. Saking dia marah-marahan nggak dengar lagi dimakan ayamnya, gitu. Pagi-pagi baru dia sadar, kok nggak bunyi ayam? Satu-satunya harapan hilang juga. Dia turun ke bawah, lihat ular udah melingkar, udah gede perutnya gara-gara makan. Wah, heboh tetangga. Ular. Ayam pendeta dimakan. Kalau ayam biasa nggak bakal heboh, karena ini gara-gara ayam pendeta. Jadi heboh satu kampung. Ya kan? Untung ada 1 orang lewat dari situ. Ada apa? Ada ular. Dia pencinta ular. Dia tanya, jangan dimatiin. Kalau boleh beli, berapa harganya? Kan kira-kira gitu. Berapa harganya? Si pendeta bilang, saya rindu ke Jakarta. Itulah harga ayamnya. Tapi ayam itu diproses dulu. Amin. Amin. Tapi nanti malam jangan tunggu pelihara ayam datang ular lagi. Gak bakal ada ular seperti itu. Maka saya katakan kalau lagi diproses jangan protes. Ada amin? Ada amin? Kiranya firman Tuhan hari ini Matius 37 ini kita baca, kalau ngerti katakan ya. Matius 5:37. 2, 3 ya. Kalau ya, jika tidak, apa lebih daripada itu? Mau bertobat atau tidak? Amin. Amin. Jangan bilang, iya sih Pak, tapi tunggu dulu. Ayo. Petrus ikut saya. Oh ya Tuhan. Oke, aku itu Yesus ya, tapi tunggu, kubur bapakku. Langsung dibilang, biar orang mati mengubur orang mati. Jelas. Haleluya. Terima kasih hari ini kita diberkati dan kehadiran Pak Cegu juga hari ini ya. Tiba-tiba tadi pemain musik kita berkata, Pak, kami pergi dari jam 7 ya. Maksudmu apa? Kenapa? Udah ada Pak Sinaban nanti datang. Oh gitu caranya. Iya. Amin. Saya yakin juga dia rindu ketemu sudah lama. Maka dari kami sekali lagi selamat tahun baru ya, tahun baru ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
sediakan bagiku. Mari kita bersyukur atas firman-Nya. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku. Mari kita semua bersyukur. Ada kesempatan, ada hari yang diberi Tuhan kepada kita. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, berikanlah kami waktu untuk menerima dan mendapat dan memilikinya. Sebab kami rindu semuanya itu Tuhan. Bahkan gereja-Mu juga rindu semuanya. Ini kami Tuhan mendengar firman. Betapa Tuhan membatalkan semua murka-Nya ketika bangsa itu bergabung dan mereka berpuasa, mereka mengakui dan mereka bertobat. Hari ini juga hal yang sama akan terjadi bagi kita. Sebab Tuhan yang kita sembah, baik dulu, sekarang, selamanya Dia akan tetap sama. Dia Tuhan yang Maha Pengampun bagi kita, dan Dia Maha Pengasih. Dan kita tidak tahu sebab rahasia Tuhan besar. Tetapi percayalah, Tuhan tahu semua apapun keadaan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang bisa dirahasiakan. Tetapi kita banyak rahasia Tuhan yang belum kita tahu. Untuk itu tak bersyukur dan berdoa. Berdoa. Jikalau ada sakit penyakit yang sudah lama tidak sembuh, bukan berarti tidak akan sembuh. Kalau ada permintaan kerinduanmu belum terjawab sampai hari ini, bukan berarti Tuhan sudah diam. Tuhan masih terus ingat akan janjinya. Tetapi kali ini juga ingatlah janjimu kepada Tuhan. Dan nyatakanlah kasih dan nyatakanlah kerinduanmu kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diberkati. Kami datang memuji menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagimu-lah hormat pujian dan firman-Mu kami dengar, kami lakukan. Haleluya. Amin.